والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء والمخلصين والملائكة المقربين والوالدين والمشايخين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كلهم حق عليهم ثم إلى أن يوحد الإسلام والحبيب محمد والنبي وللشيخ مصطفى الكريم الفاتحة الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا بابك يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا به في الدارين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah. Hari ini kita mulai kajian kita yang kita istirahatkan lebih kurang untuk 2 bulan. Kita sambung halaman 99 lewat itu halaman 99 faslun fi bayani alamatil zuhdi. Langsung penutup bab 99 kita lewat itu kita berapa halaman. Juzuk 4 halaman 99. Faslun fi bayani alamatil zuhdi. Ini satu pasal penjelasan tentang menyatakan alamat tanda zuhud. Jadi baru alamat ada tanda zuhud. Zuhud itu semuanya ada di dalam hati. Tidak bisa dijadikan satu pedoman atau kita untuk mempunyai seorang zuhud dan zuhud karena letaknya di hati. Bukan berarti orang kaya di dunia, orang miskin itu zuhud, tidak. Kadang kebalikannya, orang yang fakir miskin itu hubbud dunia, orang kaya yang zuhud. Karena letaknya di hati, dan kita tidak dapat untuk mengorek hati seseorang, dan tidak diizinkan juga untuk mengobrak-abrik hati seseorang. Karena hati itu adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita nak tengok tanda-tanda yang alamat, dan kita nak tengok juga kita ni masuk golongan orang atau tidak. Bermula alamat zuhud itu ada 3 perkara. Yang tinggal alamat tanda orang zuhud. Yang pertama menyebutkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dengan katanya, al-ula alla yafraha bimawjudin wala yahzana ala mafqudin. Artinya bermula alamat yang pertama itu seseorang zuhud atau tidak, bahwa ia tidak suka, ia tidak senang dan tidak gembira
Dengan apa? Dengan sesuatu yang ada padanya. Ya. Apa yang dimiliki tidak menggembirakannya. Ya, sekalipun dia punya harta yang banyak, ya, rumah mewahnya, kendaraan mahalnya, apapun, sedikit pun tidak membuat dia gembira. Ya, karena yang menggembirakan itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapa yang gembira dengan sesuatu, itu berarti dia hukum dunia. Apa yang menyenangkan dia selain Allah, berarti hukum dunia. Tapi orang zuhud, apa yang dia miliki tidak membuat dia gembira. Apa yang datang beli sesuatu selain Allah, berupa mata benda ini tidak membuat dia bahagia, tidak boleh senang. Kalau kita ini kan sujud syukur, guna orang pula, tapi senang. Nah, ini tidak membuat dia bahagia, tidak membuat senang, dan tidak menggembirakan. Apa yang datang kepadanya, apa yang dimiliki. Kenapa? Yang menggembirakan cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menenangkan cuma Allah. Apalagi ketika Allah yang ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Yang membuat dia tenang ketika dia mengingat Allah, zikir kepada Allah, ya, menyebut Allah SWT itu damai, tenang, ya. Karena memang hati tidak ada hukum dunia, penuh kezuhudan. Yang ada ya soalnya tidak pula, ya ada ya tidak itu. Dan tiada duka cita hatinya, tidak ada kesedihan, tidak ada kekecewaan, ya. Tidak ada kesedihan, tidak ada duka cita, tidak ada kecewa terhadap atau atas ketiadaan sesuatu pada diri. Ya. Tidak ada sedih, tidak kecewa, tidak duka cita. Datang tidak menggembirakan, hilang tidak membuat sedih duka cita. Nah, berbeda dengan kita hukum dunia ini, datang kita bukan main senang, gembiranya, hilang kita ada yang pingsan, apalagi ada yang stres, masuk lewat dunia itu, ya. Ada yang 7 hari kita tidur, apa? Karena dia berpisah dengan kekasihnya. Ketika berpisah dengan kekasih pasti mengecewakan, pasti akan membuat dia duka cita, pasti dia akan membuat sedih dan merana. Kenapa? Karena dipisahkan dengan kekasihnya, dan kekasihnya adalah dunia. Oh, banyak seperti itu. Ini kita nak ukur dari kita. Ya. Jadi orang zuhud itu berarti bukan sesuatu yang rendah, bukan sesuatu yang murah, sangat mahal. Zuhud itu. Ya. Kalau tidak ada yang menggembirakan dia kecuali Allah. Tidak ada yang menyedihkan dia kecuali dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sopo kita, ada tidak membuat dia bahagia, ada tidak membuat dia kecewa atau sedih hati. Itulah orang zuhud. Ya. Datang tidak menggembirakan, hilang tidak mengecewakan. Itulah orang zuhud. Ya. Nah, kita tengoklah ke hati kita masing-masing. Ya. Ketika hilang seperti apa lah rasanya. Ya. Sedihnya, kecewaannya, ya. Duka cita, murungnya, ya. Berbagai-bagai, ya, buah atau efek pengaruh daripada kumpul dunia itu. Ya. Nah, belum lagi udah timbul kan, udah fitnah lagi, hasad lagi, dengki lagi, dendam lagi, banyak timbul dalam kumpul dunia. Ya. Kenapa? Kekasihnya hilang sehingga dia merana, kekasihnya hilang sehingga dia menderita, kekasihnya hilang sehingga dia menjadi duka cita, kekasih hilang sehingga dia menjadi gila. Ternyata kekasihnya bukan Allah tapi dunia. Nah, kita belajar terus untuk mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar untuk mengenal Allah, kebaikan Allah, kebesaran Allah, supaya dalam hati kita ini semakin tumbuh cinta kepada Allah.
semakin besar cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh siapa? Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman itu kekayaan itu tidak terkira lah. Kekuasaannya macam-macam lah, dari timur ke barat, utara, selatan, manusia, jin, binatang itu tunduk di bawah kekuasaan Sulaiman. Ya, kekayaan semuanya, ya, daratan, tanah, air, udara itu lalu di bawah Nabi Sulaiman. Bisa merintah angin, bisa merintah air. Ya, air itu terlalu tinggi-tinggi gitu. Dan semuanya berkhidmat kepada Sulaiman. Angin itu berebut dengan air itu. Kata angin, ya, wahai Nabi Allah, wahai kekasih Allah, izinkan kami nama Allah. Ya, kata air, tak biarkulah, bawa berebut. Kan kita ni angin berebut nak menghancurkan kita. Air pun geram lah. Macam mana lah aku nak menghancurkan umat. Nah, dia tak sampai seperti itu. Ya, apakah membuat hati Nabi Sulaiman itu lari dari Allah? Tidak. Membuat dia angkuh, takabur, sombong, tidak. Ya. Bahkan dia selalu berdoa kepada Allah. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Wahai Tuhan, aku berikan kekokohan, kekuatan kepadaku untuk selalu bersyukur. Ya, selalu bersyukur terhadap nikmat yang kau berikan kepadaku. Takut betul kalau dia tidak bersyukur. Takut betul kalau lalai hukumnya Allah. Ya, takut betul. Nah, ini alamat daripada orang zuhud. Ya, jadi kalau berdagang itu untung, alhamdulillah. Rugi, alhamdulillah. Dapat duit, alhamdulillah. Kita ni pas ruginya kecewa ni, sampai demam balik dari berdagang. Kecewa. Kalau untung banyak, nak hujan pun ternyata sehat itu. Walaupun balik dari baju. Ya, pada hujan sehat. Kenapa bapaknya senang? Tapi ketika rugi, pakai jaket itu demam. Balik pilek, kenapa rugi? Gitu kan? Nah, kenapa? Ternyata hatinya adalah dipenuhi dengan kesedihan dan kekecewaan. Nah, ini begitu dia. Ada yang berdagang rugi, beternak mati, bermacam lah. Ternyata begitu menyedihkan, begitu mengecewakan. Hati yang dipenuhi dengan hukum dunia. Inilah yang kita bongkar, yang akan kita bersihkan daripada kecintaan pada dunia. Sekali lagi, orang zuhud itu bukan berarti dia ketik dunia. Jangan salah kita. Dunia itu ngejar-ngejar dia, minta ambil. Ya, dunia itu berkhidmat ke dia. Kalau kita ni cinta dunia, ngejar-ngejar dunia lari. Dimainkan terus, kenapa dia seperti bayangan. Semakin dikejar, semakin lari. Tidak pernah dapat. Bahkan dimain-mainkan hati kita. Ya. Nah, jadi orang zuhud itu dia pasti kaya. Ya, karena dia tidak bahagia sekali. Tidak bahagia. Sekali dunia itu ngejar-ngejar hanya menyembah dia. Ya, minta pinang terus. Lama aku. Ya. Nah, dah. Kekasihku cuma Allah. Ya. Nah. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum." Supaya tidak duka cita kamu, supaya kamu tidak sedih, supaya kamu tidak kecewa atas barang yang luput, yang hilang, yang sirna terhadap diri kamu, dan supaya kamu tidak senang, tidak suka mereka itu dengan barang yang datang akan kamu. Ya, hilang tidak membuat mereka sedih, datang pun tidak membuat mereka gembira. Ya, kenapa? Semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah. Ya. Ini yang pertama. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita seperti ini. Sehingga hidup ini selalu bahagia, tidak pernah kecewa. Sehingga hidup ini selalu senang. Sehingga hidup ini selalu gembira. Kenapa? Semua bayangan ini tidak akan pernah membahagiakan. Kenapa bayangan? Nampak ada tapi tidak ada. Ya. Nampak ada tapi tidak ada. Itulah bayangan. Dan dunia ini semuanya bayangan. Bahkan kita ini semuanya tidak ada juga. Ya. Cuma karena masa ada dalam kesedih. Awak masa ada. Ya. Mereka tidak. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah bukakan hati kita. Ya. Dipenuhi dengan rasa
cinta kepada Allah, ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekokohan tauhid yang benar-benar menghujam dalam hati kita. Alamat yang kedua yaitu Imam Ghazali menyebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala. As-saniyatu an yastabiya 'indahu zammuhu wa madihuhu. Fal-awwalu 'alamatu az-zuhdi fil mal wa tsani 'alamatu az-zuhdi fil jahi. Artinya alamat yang kedua itu bahwa bersamaan padanya, sama padanya, tidak ada bedanya padanya. Orang yang mencela, mencaci akannya dan orang yang memuji akan dia, tidak beda. Ya, dicaci, dimaki, dihina, dipuji, tidak beda. Ya. Dia disanjung tidak membuat dia semakin besar, semakin tinggi. Dia dipuji tidak membuat dia semakin tinggi, tidak ada maksud tinggi. Dicaci dan dihina pun tidak maksud rendah. Jadi bedanya dia. Kamu nak nyaci silakan, kamu nak memuji tidak masalah, tidak perlu. Jadi bedanya. Jangan kita ni, ya, di sini jadi kita tersinggung. Ya. Padahal orang kita lain cuma perasaan deh. Ya. Apalagi dikata dia. Wah itu kemarin merah patah muka. Ya. Yang lebih bakal apa lagi? Pakai dia sampai ke pengadilan. Kenapa? Buat ya, tidak menyenangkan. mencemarkan nama baik. Macam baiknya pula. Mencemarkan nama baik. Nah, itu saking dia itu adalah hubbud dunia. Ya. Bahkan mencari-cari pujian dan sanjungan. Oh dicari. Ya, terus minta dipuji. Ada beberapa. Kalau masuk ini apa namanya? Mencari pujian. Pencitraan. Nah, bahasa modernnya pencitraan. Itu saking hubbud dunia. Kenapa? Dia akan sangat bahagia ketika disanjung-sanjung, ketika dipuji-puji. Walaupun dia sadar dia itu adalah buruk, dia jahat. Dan jangan coba-coba akan dicaci, dimaki. Itu marahnya tak ampun. Bisa dipenjara kita. Ya, kenapa? Mencemarkan nama baik. Nah, itu ya adalah orang yang benar-benar zuhud. Ini alamatnya bahwa pujian maupun cacian itu sama. Artinya tidak mengganggu hatinya. Dia dicaci, dihina, direndahkan, difitnah, itu tidak membuat dia merasa kecewa. Tidak sedih lah dia. Ya, disanjung, dipuji, macam dibesar-besar, itu tidak membuat dia merasa bahagia. Kenapa? Karena aku bukan siapa-siapa. Aku tidak ada apa-apanya dan aku bukan apa-apanya. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang paling takut ketika Allah itu ya membencinya, Allah menjadinya, apa yang ditakutkannya. Ya. Karena yang dicarinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan adalah alamat yang pertama itu alamat orang yang zuhud dalam harta. Ya. Jadi ketika ada harta itu sama dengan dia, itu yang zuhud dalam harta. Dan alamat yang kedua ini adalah orang yang zuhud dalam kemegahan. Dipuji, dicaci, itu sama padanya. Ya. Dipuji tidak membahagiakan, dicaci tidak membuat dia sedih. Ini zuhud dalam kemegahan. Ya, jadi di dunia bukan jadi kemegahan. Dia cuma mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hatinya, dalam tekadnya, dalam keinginannya, cuma mencari ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka maqsudi. Ya Allah, cuma Engkau yang aku inginkan. Engkau petunjuk dan ridhamu yang aku harapkan. Ya, itu dicari dalam hidup ini. Tak ada lain. Ya, dia sedekah, bukan nak minta puji, cuma nak nyari ridha Allah. Setiap langkahnya mencari ridha Allah, setiap napasnya mencari ridha Allah.
Setiap tenaga nyari ridha Allah. Setetes keringat yang cuma untuk mencari ridha Allah. Bahkan darah pun mengalir pun untuk mencari ridha Allah. Ya. Nah, ini orang zuhud. Ya. Jadi zuhud itu letaknya di hati. Dan kita jangan mempunyai seseorang itu justru nak nyari pencitraan deh, jangan dulu. Ya, karena kita tidak tahu hati seseorang. Itu adalah cuma Allah yang tahu. Ya, nah, kita ya husnuzon bala. Ya, setiap orang buat baik dia mencari ridha Allah. Husnuzon. Ya, tapi kita melihat diri kita. Jangan lekoning orang lupa nengok diri dewe. Nah ini yang membahayakan. Kita sibuk nengok orang, itu gawe itu pencitraan deh. Cuma nak ngadapi pilkada deh, waduh deh. Ini dewe lupa. Maksud kita ni apa? Kita bercermin kepada hati kita. Jangan-jangan aku ni adalah kekasih dunia. Jangan-jangan aku adalah hubbud dunia. Jangan-jangan tidak ada rasa cinta dan sayang di hatiku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tengok diri kita masing-masing. Ya. Cuma nampak kita itu ahli dunia kan. Ya. Kenapa kita rasakan kesedihannya ketika tak kati bermain. Ya Allah, hidupnya hidup ni apa? Aku tak punya apa-apa. Ya. Tak ketik lagi orang hina dari aku ni. Cuma aku ni lah. Nak keluar rumah pun takut. Ya. Nak keluar rumah pun takut. Kenapa? Aku orang termiskin di dunia, hidup dalam menderita. Ya, jadi bahasa kita ni apa? Tak pede, tak percaya diri. Kenapa? Karena dalam hatinya dia akan bahagia, dia akan mulia kalau dia bahagia, dia berduit. Ya, jadi hilang kepercayaan dirinya. Tak pede, bahasa kita ni tak pede. Dia duduk di depan takut, di belakang terasa-rasa. Ya, ini terjadi. Orang yang memang hati itu Allah tidak peduli. Ya, cacian kamu tidak membuat aku menjadi hina, pujianmu tidak membuat aku bahagia. Kenapa? Yang ku cari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku miskin, aku tidak masalah. Kaya pun aku tidak merasa aku bangga. Kenapa? Yang ku cari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridha Allah. Ini kita belajar untuk mencari ridha Allah. Mumpun ada umur lagi. Ya, sampai mati ternyata dicari adalah bayangan. Ngejar apa tidak ada. Sampai mati. Hidup 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun yang diburu cuma bayangan. Ngejar apa tidak ada. Cuma nak cari sanjungan pujian manusia. Ya, cuma nak ngejar daripada pandang manusia. Itu bayangan semua ada ketik. Nah, ya, sampai mati tidak pernah ketemu. Ya, nah. Dan alamat yang ketiga itu yaitu menyebutkan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, alamat orang zuhud. Ini tanda dengan katanya al-alamatu tsalitsatu ay yakuna unsuhu billahi ta'ala wal ghalibu ala qalbihi halawatu ta'ah. Artinya bermula alamat yang ketiga bahawa adalah jinak hatinya itu, tenang hatinya, damai hatinya, tentram hatinya. Ya. Bahasa kita ni jinak. Jinak tu tak liar. Tuna, itu jinak. Ya. Dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa menenangkan hatinya, mendamaikan hatinya, menenteramkan hatinya. Itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika dia menyebut asma Allah, ketika dia berzikir la ilaha illallah, damai, tenang, tidak ada kegelisahan, tidak ada kekecewaan, tidak ada kerisauan. Dan itu bukan dibuat-buat, ya, memang dirasakan betapa indah dan nikmatnya ketika dia beserta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bisa dibuat-buat. Memang karena ketika Allah menggerakkan, ya, karena kecintaan yang memang betul-betul tertanam di dalam hatinya, ya. Dan liar hatinya itu daripada dunia, ya, gelisah, ya, risau, kacau hatinya dengan dunia. Ya, kenapa mengganggu
dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti ketika diberi keduniaan dia senang, tidak, bahkan kisah. Ya, sehingga ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika diberi satu pangkat jabatan menjadi seorang khalifah, apa dia inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia orang besar. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diangkat pula, ya, menjadi seorang khalifah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dia ya, sedih, kemudian takut, kemudian risau. Dia tidak membahagiakan, tidak menyenangkan dia. Ya, takut kalau dirupuk pada Allah, takut jauh dari Allah, takut yang melalaikan. Itu aja orang sekampung. Ya, apa? Ya, syukuran. Ya, dapat dunia syukuran. Ya. Kenapa? Betapa sayangnya Tuhan dengan aku. Rupanya Tuhan yang jauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ketika ini kita dapati duit bertambah, harta bertambah, kemudian ke jabatan bertambah jauh dari Allah. Bukan bertambah dekat. Ya, bertambah jauh, hati bertambah keras. Ya, hati bertambah gelap. Ya, maksiat bertambah banyaknya. Ya, dia bersyukur. Ya, kena dijauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbalik dari hati. Terbalik. Ya. Nah, ini alamat yang kedua, bahwa hati itu adalah jinak, tentram, tenang, damai dengan Allah. Ketika dengan Allah itu dia tidak membahagiakannya, tidak menenangkannya, ya, tidak mendamaikannya. Dan ghalib atas hatinya itu manis berbuat taat. Ya, hatinya senantiasa, ya, bahwa dalam melakukan ketaatan, dalam melakukan perintah, dalam melakukan kebaikan, itu terasa manis, terasa lezat, nikmat betul dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kebalikan kita nih. Ya, buat taat berat, payah, nanti paksa-paksa. Ya, diajak kayak gila dulu lah kau, lain kali lah. Belum ada panggilan, kan? Belum ada perintah, belum ada gerakan. Ya, belum ada gerakan, kan? Tapi kalau ada duit, apa jauh? Kemana? Tapi lama sebulan tak masalah, 2 bulan pun tak apa-apa, kan? Nah, ada tinggalkan, anak tinggal, bini tinggal, kalau tinggal. Ya. Tapi siang malam tak masalah, kan? Tidak bayar 24 jam, 48 jam pun tak hal lah, kan? Nah, kenapa? Karena dia mengejar kekasih. Ya. Nah, ini kita ingat diri kita. Betapa kita ini adalah orang-orang yang cinta kita sebut dunia. Ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa. Yang kita harapkan Allah memberikan taufik dan hidayah ke hati kita, sehingga hati kita memang betul-betul tertuju hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat mahal. Ya, setidak-tidaknya kita dalam seumur hidup kita sekali menyicip sembahyang itu manis, nikmat, lezat. Jadilah ada Allah cicipkan tetesan keindahan dalam sholat. Ya, setetes diberikan rasa lezat dalam sembahyang semua hidup. Jadilah. Ya, kok kita semua hidup sembahyang ngayal bos, tidak ngayal. Ya, enggak takbir Allahu Akbar, ngayal dunia kalau di sini. Ya, sampai mati itu terjadi. Ya. Bukan disirami Tuhan, tetes sampai kita jadilah bagaikan embun. Cuma sebatas melembabkan, belum membasahi. Kalau kita disirami dengan rasa manis itu luar biasa. Ya. Nah, mudah-mudahan ya, sebelum kita mati sedikit Allah ciptakan betapa lezat dan manisnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu anugerah Allah. Tapi hati kita harus kita lembutkan, hati kita harus kita jernihkan, hati kita harus kita bersihkan, sehingga layak dan pantas untuk dicicipkan anugerah kelezatan
kemanisan dalam beribadah kepada Allah. Nauzubillah, seumur hidup tidak masuk kita. Nauzubillah. Ya, apa artinya? Ya, sesuatu yang manis tapi di kita pahit. Sesuatu lezat tapi di kita tidak enak. Ya, sesuatu yang mahal di kita murah. Nauzubillah. Nauzubillah. Dan semuanya adalah perkara hati, perkara qalbi. Itu tak semuanya. Ya. Dan berkata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ia nukil, ia ambil daripada orang yang arif. Dia mengambil perkataan orang-orang arif. Iza ta'allaqal iman bizahiril qalbi ahabbad dunya wal akhirah jami'an wa amala lahuma wa idza batana al iman fi suwaida'i qalbi wa basharahu abghada ad dunya falam yanzur ilaiha walam ya'mal. Apa artinya? Ini apa, bukan perkataan Imam Ghazali, tapi dia mengambil, dia menukil ya dari orang-orang yang arif. Orang arif ini adalah orang yang sudah kenal Tuhan. Ya. Apabila bergantung iman itu dengan zahir hati. Iman itu cuma nempel dia. Nempel. Niscaya cinta kasih dia kepada dunia dan kasih dia akan akhirat. Gal-galau dengan dunia dia sayang, dengan dunia dia cinta, dengan akhirat cinta juga. Dia berbini dua. Seko akhirat, seko dunia itu bini. Ya. Nah, ternyata dia punya selingkuhan. Ya. Ternyata dia punya selingkuhan. Ya. Buat-buat baik itu akhirat, rupanya ada selingkuhannya dunia. Ya. Nah, ini terjadi. Ya. Punya selingkuhannya loh rupanya. Jadi dikatakan cinta akhirat cinta, tapi dah matinya dia tak tahu aku dunia cinta itu. Nah. Ternyata dia selingkuh. Ya. Ini terjadi. Kalau disebut sayang dong akhirat, sayang, pengen masuk juga pengen. Kamu tujuan kamu, aku akhirat juga tidak dunia. Tapi kata hatinya kau tidak tahu. Ya, ada simpanan. Ya. Selingkuh ternyata. Kenapa? Imannya mau nempel. Kalau nempel itu dioyok dikit ubu. Ya, ada dioyok, digoyang dikit. Nah, gerak dikit koyak jatuh aja. Kalau itu cuma nempel. Ya. Maka dia bisa cinta dia, cinta juga akhirat. Dan berbuat amal bagi keduanya. Dia beramal untuk dunia, juga untuk akhiratnya. Ya. Kalau kita sebut aku ini semata-mata untuk akhirat lah. Nah itu dulu cuma segek beda ke situ. Kok buka lagi mana? Tapi sesungguhnya dia bagi dunia. Dan apabila masuk iman itu dalam batin hatinya, ini berbeda. Ya. Dan beserta ia kepada Allah akan dia. Ketika iman tadi nempel, ini tidak masuk ke hati. Tadi cuma bergantung gayut. Ya. Ini dia masuk ke dalam hati itu. Ini berbeda lagi. Niscaya benci ia akan dunia. Dia tak senang. Kalau iman itu betul-betul lah masuk ke hati, maka dia tidak akan senang, dia tidak akan suka, dan dia akan benci kepada dunia. Maka tidak melihat, tidak melirik dengan mata hatinya kepada dunia. Hatinya itu tidak akan melirik menoleh kepada dunia. Usahakan mencintai, noleh saja segan hati. Kenapa? Kalau pancaran iman, nur iman, betul-betul sudah menerangi hati. Sehingga mata hati itu cuma tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tiada menilik memandang dengan mata hatinya kepada dunia, dan tiada ia berbuat amal bagi dunia. Dia buat beramal bukan untuk menjaga dunia, semata-mata adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nah, inilah perbedaan iman yang nempel enggak itu di hati dengan yang masuk dalam hati. Kita nengoklah ke hati kita. Apa nempel, apa masuk. Atau nempel pun tidak, alhamdulillah. Ya, belum ada lekat iman, belum ada nempel. Ya. Ini perbedaannya. Kalau buat dia bawa nempel tuh kita goyang dikit jatuh. Tapi kalau sudah masuk, nak kamu balik, nak kamu itu tidak masalah. Nak kamu goncang-goncang itu tidak berubah. Ya, sudah masuk dalam hati. Nah ini maka kita lihat para nabi, para rasul, para aulia Allah, para rasul, bagaimanapun digoncang dunia ini tidak akan jatuh. Tetap. Ya, raditu billahi rabbah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wal Islam. Allah Tuhanku, aku redha. Muhammad nabiku, Islam agama itu tidak akan goncang. Ya, tidak akan dia beranjak, tidak akan dilepas. Sekalipun kita obrak-abrik dia, ya, kita cincang-cincang dia, tidak masalah. Karena iman sudah masuk dalam hati. Ya. Tapi kalau bawa nempel, bawa goyang dikit, ngegegar dikit, nah jatuhlah berguguran, jatuh iman. Ya. Sekali sebut, tidak bisa. 2 kali berat, 3 kali, pusing. Kena goyang itu. Nah, inilah kita. Ya. Sekali lagi jangan ini orang kita. Begini orang. Itu tinggallah hati. Ya, betapa jauh dari keimanan. Ya. Nah, ini jangan pula kita orang ngapling sungguh. Ya, ini belum apa-apa lah ngapling sungguh. Ya, aku ni kenapa ni ini hitung sungguh itu bahalo dah. Ya. Wah, aku kena gegal kita rumah, kena gegal kita jatuh. Ya. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita sehingga meninggal kita ada dengan keimanan. Husnul khatimah. Ya. Dan karena inilah datang dalam doa Nabi Adam alaihissalam. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi. Itu doa Nabi Adam. Artinya, wahai Tuhanku, bahwa aku memohon ganti kau, ya, ganti keimanan beserta dalam hati. Ya mohon, ya Allah, ya aku mohon, ya, berikan keimanan yang masuk dalam hati kau. Ya. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan shadiqan. Ya. Tidak minta keyakinan. Ini potongan doa Nabi Adam alaihissalam. Ya. Dibaca penuh itu dalam satu ayat hadis Rasulullah SAW. Ya. Ketika doa ini kita senantiasa baca terus setelah itu ya. Allah jauhkan kita daripada dunia. Bahkan dunia yang jatuh. Allah kokohkan keimanan kita. Kalau seorang nabi pun doanya seperti ini, minta. Ya semestinya kita yang nabi tidak, rasul tidak, wali tidak, orang soleh tidak juga, iman lemah, keyakinan lemah, ilmu pun tidak ada. Tentulah kita selalu berharap. Ya minta Allah tancapkan iman ke dalam hati kita. Sehingga macam mana pun goyangannya, ya, bagaimanapun kita mendapatkan satu badai, dia tetap kokoh. Ya. Kalau kita umpamakan dia seperti batu karang di pinggir laut. Ya. Boleh kita berimajinasi karang di pinggir laut. Tiap hari ombak, gelombang itu, ya. Tiap hari menghantam, tak kokoh. Ya. Angin, gelombang terus, kapal pun umumnya kapal yang pecah. Saking kokoh ya. Itu terus siang malam deburan ombak menghantam dia ya. Tapi dia tetap kokoh ya. Kita berharap hati kita seperti itu. Bagaimanapun kita dihadapkan dengan ujian, cobaan, terus goncangan ya, badai, angin putus beliung, angin apa salah, nak gempa bumi tetap hatinya kokoh. Ini doakan
Ya. Dan hidup ini memang kita menghadapi ujian. Ya. Kalau tidak ketemu ujian jangan hidup. Cuma kita butuhkan adalah kekuatan keimanan, kekokohan keimanan ini kita butuhkan. Kalau pasti kita akan menghadapi ujian dan cobaan. Memang dunia ini adalah tempat ujian, tempat kita menyelesaikan masalah. Bukan lari dari masalah, tempat kita menyelesaikan masalah. Memang ini adalah tempat kita di ujian, bukan darul jaza akhirat. Maka yang kita butuhkan adalah kekokohan keimanan, sehingga walau setapak kita tidak mundur, walau sejengkal kita tidak berubah, tetap kokoh bahwa kita adalah sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan mengubah Tuhan kita, bukan kita menyembah berhala-berhala asal kita, ya, tidak menyembah Allah, bahkan dalam kesyirikan na'udzubillah. Ini yang dibutuhkan kekokohan keimanan. Dan berkata Abu Sulaiman, man saghala binafsihi saghala 'anil nasi wa hadha maqamul 'abidin wa man saghala bi rabbih saghala 'an nafsihi wa hadha maqamul 'arifin wal zahidin wa la budda wa in yakuna fi ahadi hadaini ya maqamain maqamuhul awwal maqamuhu al-awwalu ay yushghila nafsahu bi nafsihi wa 'inda dhalika yastawi 'indahu al-madahu wal-zammu wal-wujudu wal-'adam. Barang siapa bimbang ia, sibuk dia, barang siapa yang hatinya sibuk dengan dirinya, ya, dia cuma sibuk dengan dirinya, untuk kepentingan dirinya, untuk kebaikan dirinya, sibuk, ya. Yang hari-harinya pagi, siang, malam, ya, dia cuma untuk kepentingan nafsu, kepentingan dirinya, ya. Semua tertuju cuma untuk mengikuti kehendak nafsu. Niscaya ya, bimbang ia dengan berbuat ibadah dengan manusia daripada manusia. Nah, dia sibuk dengan manusia karena dia cuma untuk dirinya, ya. Dan inilah makom orang yang berbuat ibadah, ya. Tapi barang siapa yang bimbang, yang sibuk ia dengan Tuhannya, ya. Sibuk dengan Tuhannya, hatinya lalu ingin berhadap dengan Tuhan, ingin ya, mengabdi kepada Allah. Setiap detik, setiap saat, setiap masanya dia ingin sibuk dengan Allah. Ya. Ini saya bimbang daripada dirinya. Ya. Dan inilah makom orang yang arifin dan orang yang zahidi. Nah. Tidak dapat tidak mesti bahwa adalah ia dalam salah satu daripada dua makom ini. Dan adalah makom yang pertama itu orang yang bahwa bimbang ia dengan dirinya dalam berbuat ibadah. Dan adalah demikian itu bersamaan padanya pujian dan celah. Ya. Wujud ada sesuatu dan ada tiada. Ketika orang sudah disebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sesuatu hal yang sangat mahal, sesuatu yang sangat besar gitu. Kan kita harus mengolah hati dulu. Kita harus membersihkan qalbu dulu. Kita harus melembutkan, membersihkan, membeningkan itu. Buang kotoran-kotoran itu. Barulah sampai kepada itu. Ya, barulah sampai kepada ada sama. Ya, pujian cacian pun tidak ada masalah, tidak ada bedanya. Tidak membuat dia sendiri. Tidak membuat dia gembira, ya. Ketika kezuhudan ini ada dalam diri. Dan berkata Yahya bin Mu'az, ya, rahimahullah ta'ala, alamat az-zuhdi sakha'u
bil mawjud. Ini ungkapan ulama ya. Bagaimana dia mengomentari ya, membuat satu ya, penjelasan tentang alamat zuhud. Bermula alamat tanda orang yang zahid, orang yang zuhud itu dia pemurah, dermawan dengan harta yang mewujud dalam dirinya, di alamatnya ya. Jadi tentu orang zuhudnya sangat pemurah ya. Dan dia sangat dermawan. Namanya adalah sahau atau sahi ya. Ini alamatnya ya. Tengoklah hati kita masing-masing macam mana kan, sayangnya ya, takutnya ya. Kau nak ngasih tu nyari yang paling buruk yang kita tak terguna lagi. Nah, kau ngasih orang kita pun tak terguna ya. Ayo detik gunung itu kasih orang ya. Jadi yang dikasih orang sampah rupanya, bahan yang tak terpakai lagi, tak terguna lagi. Apa daripada terkenyang aja kan, bukan daripada terkenyang oke ya. Kalau ngasih kita beda nak pakainya, kita beda terguna mau dia. Kalau kau dengan orang yang lu, itu alamat. Ya. Jadi orang yang dulu itu pasti sahih. Ya. Orang yang dulu itu tidak bisa dihindari. Bagaimana kita mendengar kisah Siti Aisyah dengan Nabi Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Bagaimana pemurah, apalagi Abu Bakar As-Siddiq itu tidak tertandingan. Ya, Abu Bakar Siddiq itu dari kalangan para sahabat itu Abu Bakar ada tandingan. Bagaimana pemurah ya. Sehingga dia mengatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, tidak usahkan harta aku, diri aku pun aku bagikan kau. Salah nak buat apa? Nak kau jual ya. Nak kau cincang salah. Saking ini kalangan para sahabat. Jadi wajar ketika Rasulullah SAW ya, di antara sahabat-sahabat lain dia mengutamakan Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan Rasulullah mengatakan, andaikan ditimbang ya, iman orang ahli Madinah, tambah lagi pula seluruh orang yang ada di alam ini dengan Imam Abu Bakar, lebih tinggi imannya Abu Bakar. Seperti apa kuatnya keimanannya ya. Seluruh kota Mekah ini, Madinah ini, penduduk yang ada itu kumpulkan keimanan mereka. Tambah lagi pula manusia sampai akhir zaman, ditimbang, diukur dengan iman Abu Bakar, masih tinggi iman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita di debu tidak. Begitulah keimanannya. Ya. Kalau Rasulullah itu yang cerita tadi itu kamilah juga sangat sempurna. Ya, dan selain dari Rasulullah, bagaimana termasuk kelezatan dalam kehidupan ini. Ya, betapa indahnya ketika hati itu dalam kebersihan, kejernihan dan kelembutan. Kenapa? Sedikit pun tidak ada kekecewaan bagi dalam hidup ini. Ya, sedikit pun tidak pernah merasa kecewa. Dia dalam penuh kebahagiaan karena dia selalu berserta Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita keimanan. Dan berkata lagi Ibnu Khafif ya, alamatuhu wujudur rahati fil khuruji minal milki. Ini kata-kata ungkapan ulama itu tentang tanda-tanda orang zuhud. Bermula alamat zuhud itu diperdapati roha. Ya, roha itu lepas, lapang. Tidak nyangkut dalam hati. Dalam mengeluarkan hartanya. Dalam mengeluarkan hartanya itu daripada memiliki. Ini alamat zuhud. Ketika dia memberi, ketika dia membagi, ketika dia mengeluarkan, melepaskan, tolong. Maksudnya ini tolonglah, gembira. Ya, tidak ada sangkutnya. Macam mana? Ini itu 10.000, 20.000, lagi berapa lagi?
10.000 10.000 lah. Ada banyak 5.000 lah. Ya. Jadi masih ada sangat-sangat lagi di hati. Ya. Kalau sudah dibagi, lepas pula nyesal pula. Ya. Ada pula nyesal sudah dulu. Itu sangkut masih. Ya, sangkut. Banyak lagi. Dan ini terjadi. Dan ini kondisi hati kita. Kondisi hati kita. Ternyata ketika kita mau pakai pemain, wah, sayang. Ya. Nah. Dan ketika orang kita beri itu adalah tidak sesuai ingin kita, misalnya ngasih aku tadi kan, mulai dah, ya batu kan buat baik dia, cuma nanam budi dia rupanya, ya nanam budi, bukan buat baik. Ya. Dan ketika orang pernah menyakiti ya, dikasih sorry ya, kau udah ingat apa yang kau buat dalam diriku, ya, mulai, ya. Dan dia akan memberi kepada orang yang sudah buat baik kepada dia. Orang buat jahat tidak akan diberinya. Dan kebaikan itu yang mana? Kebenaran itu yang mana? Ketika kita memberi kepada orang yang buat jahat pada kita, itulah kebenaran. Dan itulah kebaikan. Ya. Kalau orang yang sudah buat baik kepada kita beri, itu namanya balas jasa. Ya, balas jasa bukan baik itu. Kenapa cuma balas jasa? Kenapa dia enak? Dia sudah buat baik kepada aku. Jadi yang kebenaran yang mana? Kebaikan mana? Ketika orang menzalimi kita, dia yang kita tolong. Itulah kebaikan. Cuma kita ni baru masa orang baik. Banyak tolong orang, cuma malas jasa. Ini harus paham kebenaran itu seperti apa, kebaikan seperti apa. Ya. Baru kita memberi, kita membantu kepada orang yang sudah menzalimi kita, kepada orang yang sudah menyakiti kita, kepada orang yang sudah memfitnah kita, kepada orang yang sudah mencaci kita. Dan itu kita tolong, kita beri kepada. Itu kebaikan. Tapi ketika orang yang berbuat baik kepada kita, kita beri, itu namanya malas jasa. Ketika di hati, tolong kalau kau dulu pernah nolong aku, walaupun cuma hati yang berkata, ternyata cuma balas jasa, bukan melakukan kebaikan. Ya. Nah, ya kita resapilah masing-masing bagaimana untuk melakukan kebaikan itu. Cuma kita bermaksud baik. Orang pun ingatnya baiknya dia. Ya. Baiknya apa? Masih orang. Punya milih-milih. Mana yang pernah nyambung dia? Mana? Milih-milih. Mana? Ah itu perasaan buat baik. Rupanya cuma malas jasa. Ya. Ngapun kasih itu? Itu tak bisa. Dia tak perlu kita. Juga perlu hantam, sikat pula. Aku pasti gini kan, dek. Nah, ya, lagi jangan sampai supaya dia tahu rasa siapa kita. Nama pula bukan apa, bukan bakhil, takabur pula ini sedang pula terjadi. Ya, terlalu banyak. Inilah relung-relung hati yang harus kita perbaiki. Ya, yang selama ini cuma kita merasa orang baik, ternyata Allah tidak melihat diri kita baik. Yang selama ini kita merasa diri kita benar, ternyata Allah tidak melihat kebenaran dalam hati kita. Ya. Karena yang kita lakukan semuanya adalah palsu. Palsu semuanya. Ya. Dan Allah tidak bisa ditipu. Sekalipun dengan beribu ucapan pujian yang diberikan oleh orang, tetap ternyata kita cuma keburukan yang ada. Ya. Mudah-mudahan Allah perbaiki hati kita. Dan kita digolongkan kepada orang yang benar, orang yang melakukan kebaikan, orang yang melakukan amal soleh. Ya, mudah-mudahan. Dan lagi berkata pula, ya, apa Ibnu Khatib ini, az-zuhdu huwa uzufun nafsi 'anid dunya bila takallufin. Bermula zuhud itu benci dirinya daripada dunia, ya, dengan tiada susah. Dia membenci dirinya tidak susah. Ya, memang tidak ada kesusahan. Kalau kita ni terus, karena masih ada kumpulnya berupaya terus, macam mencari-cari supaya ada membuang dunia. Itu sudah hati. Kalau membencinya tidak menyala dengan berbagai-bagai, kita cari dulu keburukan dunia supaya kita bisa benci. Terus cari-cari terus. Ya, walaupun sayang masih ada, cuma berupaya terus untuk mencari keburukannya supaya ada timbul benci pada dunia. Tapi orang zuhud tidak susah. Ya. Memang bagaimanapun dunia itu
dia bermake up, dia bersolek, dalam pandang itu tak buruk. Ya. Kita di dunia usahakan dia nak bersolek. Apa ada pun kita kata indah dan elok dia kan. Apa boleh sempat dia bersolek. Bukan main. Ya. Membuat hati kita betul-betul menjadi apa? Hilang, ya, menjadi lupa. Ya. Dan lagi berkata Yahya bin Mu'az rahimahullah ta'ala, alamatul zuhdi salasun, ya, amalun bila alaqatin, wa qawlun bila tama'in, wa izzun bila riyasatin. Ini masih ungkapan para ulama. Begitu banyak alamat dan menyatukan tanda-tanda zuhud. Artinya bermula alamat tanda zuhud itu 3 perkara. Amal dengan tiada bergantungan. Beramal semata-mata lillahi ta'ala. Beramal semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kaitan yang apapun. Tidak ada yang berhubungan apapun juga. Semata-mata adalah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa kita apa? Beramal tidak ada kepentingan. Ya, tidak ada kepentingan. Ya. Nah, kita ini kan masih ada kepentingan loh. Ya. Sesuatu tidak pun ada kepentingan. Ya, berbagai-bagailah kepentingannya kan. Ada nak nyari relasi, hubungan bisnis tuh, buat baik, rupanya ada kenapa. Nah, itu ada kepentingan. Ya. Ini beramal tidak ada kepentingan. Kepada siapapun dia akan melakukan. Yang namanya makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mau muslim, non muslim, orang baik, orang jahat, orang taat, orang maksiat, tetap. Ya, bagiku sama semuanya. Semua adalah makhluk Allah. Dan dia beramal dengan amal Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ar-Rahman Rahim. Dia tidak pandang bulu siapapun. Kenapa? Aku tidak ada kepentingan. Ya, aku cuma melakukan semata-mata adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia adalah seperti matahari yang menyinar bumi. Tak pandang bulu, tak pandang siapapun disinari. Kita ni lampu sorot, milih-milih tu. Sama terang itu nak gelap-gelap kau kan. Betul. Jelas pun. Dia ngarah-ngarah kan, milih kan. Ini yang pertama, bahwa beramal tanpa kepentingan. Tidak ada kepentingan, tidak ada gantung, semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu mau memuji, mau membalas, mau apa dan itu urusan. Ya, kamu menyakiti pun tidak masalah juga. Kenapa aku berbuat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, perkataan dengan tiada lobo serakah. Ucapan yang tidak serakah, dia akan selalu merendah. Tidak ada tinggi, tidak ada membesar-besarkan, dia akan selalu rendah. Dia biasa. Ya apa itu? Sederhana. Ya. Nah, kita ini jangan terpancing dikit. Ya. Tidak boleh terpancing dikit. Mulai naik ngegas. Ya. Sudah naik ngegas pula kan. Nah itu lah. Oh, betapa hati kita di dunia ini. Ya. Orang nanti dikit. Dia nggak tahu hebat, anda tahu gitu. Kita ini ketemu jatuh, kan? Cerita dia ketemu sampai ke datuk dia ke sana, sampai ke moyang dia. Aku ni ketemu dengan kajau, aku ni ketemu ini, dia, ya, ketemu dengan dia. Sudah anda lah jadi gitu kan? Ya, terus dia cakap, pemain, ya, orang luhur bisa. Ya. Nah, kemudian yang ketiga apa? Kemuliaan dengan tiada jadi kepala orang. Dia mencari apa dia kemuliaan bukan karena sebab pemimpinnya, bukan sebab kaya, bukan sebab pengaruhnya, tidak. Dia mencari kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling takwa. Orang yang paling benar hatinya. Dan dia cari adalah kemuliaan adalah dengan melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak merasa mulia dengan kayanya, tidak merasa mulia dengan jabatannya, tidak merasa mulia dengan pengaruhnya, tidak merasa mulia dengan kekuasaan, tidak ada sedikit pun. Ya.
Dia hanya ingin mencari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan dia mencari mulia dan di hadap makhluk. Ya. Inilah alam rajuhu. Ya, semoga hati kita ini terus Allah bimbing. Ihdinas siratal mustaqim. Ini selalu kita doakan. Ya Allah, bimbing kami, tunjuk kami kepada jalan yang benar. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sebelum jalan orang nikmat, para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para wali-wali, para syuhada, para siddiqin. Ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan oleh engkau murkai dan orang tersesatkan. Orang yang mengaku-ngaku hebat, orang yang mampu dia dekat kepada Allah, tapi hatinya busuk. Itu adalah orang dol dan orang maghdub. Itu kan terbayang Yahudi Nasrani. Yang dol maghdubnya kita lah. Ya. Itu terbayang kepada orang Muslim. Tidak. Ya kita yang masih sesat lagi, masih maghdub lagi, masih dimurkai Tuhan lagi. Hati yang penuh dengan kebusukan, hati yang penuh dengan kedengkian, hati yang penuh dengan ketakaburan, hukum dunia lagi. Tiba-tiba kita masuk orang yang disayang Tuhan. Ya Allah, jangan terbayang kepada seakan kita ini adalah orang-orang yang senantiasa menerima Tuhan. Tidak. Hati busuk macam ini, hati kotor seperti ini, tidak merasa disayang Tuhan. Nah, mudah-mudahan Allah bimbing hati kita sehingga hati fokus satu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi anta maksudi wa ridhaka. Wahai Tuhanku, engkau dan itu pula yang aku cari. Terus semasa hidup, selagi ada nafas, selagi ada gerak, selagi ada nyawa, ya, kita terus mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, dengan amal kita, dengan harta kita, dengan jabatan kita, apapun carilah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan fasilitas yang cukup kepada kita. Seluruhnya Allah berikan fasilitas kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita benar-benar orang yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi radhiyallahu anhum wa radu an. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa, wahai diri yang tenang. Ya, tidak ada lagi goncang dalam hidup ini. Semata-mata fokus satu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irji'i ila rabbik. Ya, kembalilah kepada Tuhan. Ya, tidak melihat ke sana kemari lagi. Ya. Tapi ini bagi orang yang jiwanya sudah tenang. Ya. Jiwanya memang sudah damai. Karena dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Fadkhuli fi ibadi wa dakhuli fi jannati. Masuklah dalam hamba kepada Allah. Alangkah indahnya. Ya, dan Allah panggil, silakan masuk dalam surga. Ya. Nah, mudah-mudahan Allah bimbing dan pimpin hati kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala al-bab al-khamis. Ya, wallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita sambung. Ini masalah tauhid. Ya. Karena kita sekarang ini krisis tauhid pula ini. Nah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli lana wa walidina wa li masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa lahu haqqan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim dinana وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم معرفتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.